Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Melitantila dari Ekonomi Syariah, NPM 230-139, mata kuliah Tauhid Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Aku adalah manajer di salah satu perusahaan leasing kendaraan. Aku mau sedikit bercerita tentang kehidupanku. Hidupku yang hanya untuk menghabiskan waktu, belanja di mall, dan makan makanan yang nominalnya tidak murah. Asik di dunia, sampai-sampai jauh dari Allah. Maksudnya jarang sholat, bahkan untuk sholat saja itu tuh pas maunya saja. Sangatlah tidak patut dicontoh. Tidak pernah sedekah dan melakukan kebaikan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja. Fasilitas yang aku miliki pada saat itu yaitu 2 buah mobil dan 1 buah sepeda motor, dan tempat tinggal di salah satu residen dengan biaya hidupku yang tidak sedikit, dan gajiku dapat sebenarnya tidak cukup. Maksudnya bukan tidak bersyukur, namun dengan cicilan bank, cicilan kartu kredit, ditambah lagi, belum lagi biaya hidup yang bukan sedikit nominalnya. Banyaknya cicilan yang belum lunas itu cuma mengandalkan gaji dari pekerjaan pada saat itu. Hingga pada suatu saat, sampai pada akhirnya aku meminjam uang kembali ke debt collector untuk menutupi hutang-hutang yang ada. Namun membuka tempat hutang yang baru itu bukan solusi sebenarnya. Pikiran pusing, kacau pada saat itu karena sudah dikelilingi oleh hutang-hutang yang banyak. Sampai-sampai terlintas di pikiranku, apa aku harus mengakhiri hidup ini aja ya, agar selesai semua tagihan-tagihan yang berdatangan. Sampai di titik itu kehidupanku pada saat itu. Mobil sudah kujual 1, itu pun tidak sama sekali semua hutang terlunasi. Selang waktunya berjalan, aku sadar karena berawal dari menghadiri pengajian rutin yang diadakan setiap bulan sekali di perumahanku, dan kebetulan pengajian itu bertempatan di rumahku sendiri. Di komplek perumahan itu, aku memang suka mengadakan pengajian rutin tiap bulan dan bergantian di setiap rumah. Pada saat Ustadz menyampaikan ceramah, seketika aku termenung dan berpikir, aku harus bertaubat dan hijrah meninggalkan dunia riba ini. Bukan cuma aku, semua yang hadir tertunduk malu. Tidak terkecuali aku. Sungguh pengetahuanku tentang riba sangatlah minim, dan itu pertama kali aku tahu tentang apa itu riba, dosa riba, dan cara menjauhkan diri dari riba. Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu ada di pikiranku pada saat itu, sampai pada akhirnya aku memutuskan berniat untuk segera hijrah. Aku berdoa dalam hati agar bisa dijauhkan dari riba ini dan mendapatkan pekerjaan yang berkah. Hatiku terketuk setelah pertama kali ikut pengajian rutin itu, dan seketika menyadarkan aku di saat itu juga. Namun gak di hari itu saja, aku lebih suka ikut kumpulan pengajian, cari informasi yang mengenai apapun itu riba. Sampai ketemu di titik aku sepakat untuk segera menjauhi diri dari riba. Dengan cara memperkuat iman, rajin sholat, dan menyetujui rencana bahwa mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan di sebuah leasing kendaraan itu. Dengan jabatan yang kupegang pada saat itu, manajer. Dan banyaknya suatu pertimbangan-pertimbangan yang harus aku ambil. Jika Allah sudah berkehendak dan hidayah sudah datang, apapun bisa terjadi. Jadi yang gak mungkin pasti bakal bisa jadi mungkin. Sesuai yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 280 yang artinya, wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian adalah orang-orang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulullah. Maka terzalimi, dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundukkanlah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 280. Jadi, mari tinggalkanlah apa itu riba.
Dari resign dan mendapatkan pesangon, menjual semua fasilitas apa yang aku miliki untuk menutupi hutang-hutang yang ada pada saat itu. Dan pada akhirnya semua hutang lunas. Hati sedikit tenang karena sudah tidak dikejar-kejar hutang bank lagi. Hidup harus terus berjalan meski dengan pendapatan yang tidak pasti. Untuk melanjutkan hidupku selanjutnya, pada akhirnya aku memilih apa-apa hanya mengandalkan sedikit sisa uang yang ada dan keterampilan, yaitu skill menjahit. Dengan uang yang ada itu, aku olah duit itu untuk membuka usaha, yaitu usaha menjahit. Tahun pertama itu uang terkumpul, memang membuat keuangan sedikit tersendat. Keadaan keuangan semakin menipis, tapi belum bisa menutup kebutuhan. Di titik terendah ini, aku sering meratap dan menangis, keadaan bersujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk. Terkadang aku masih ingin bergelimang uang meskipun dekat dengan riba. Aku masih belum ikhlas untuk ikut menderita karena ulah aku sendiri. Sampai satu saat aku bertemu seseorang itu yang menyadarkanku. Beliau mengatakan bahwa aku harus bangga karena masih muda, sudah diberi hidayah oleh Allah. Itu tandanya Allah cinta kepada kita. Jangan sia-siakan cintanya. Setelah itu aku kembali sadar untuk mencoba ikhlas dan merelakan yang kemarin. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di tahun berikutnya, kehidupan aku sudah berjalan normal. Setelah membangun usaha kecil-kecilan tersebut, dan pada akhirnya ketemu titik terang dan sudah mulai lancar usaha aku itu tadi. Hingga aku memiliki butik yang sudah memiliki 2 cabang. Aku berdoa dan berusaha semoga cabang butik yang aku miliki bisa tersebar luar di seluruh Indonesia. Pesan singkat dari aku yaitu hidup itu sebagai roda berputar. Kadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Apabila proses dari satu kegagalan yang lain, tanpa adanya perubahan menjauhkan yang haram ataupun yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup hanyalah dikelilingi ketidakpuasan semata. Namun, hidup sederhana dan sangat bekerja. Pesan singkat dari aku yaitu hidup itu sebagai roda berputar. Kadang kita tuh berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Apabila proses dari satu kegagalan yang lain tanpa ada perubahan menjauhkan yang haram ataupun yang dilarang Allah, hidup hanya dikelilingi ketidakpuasan semata. Namun, kalau hidup sederhana dan semangat bekerja, kesuksesan bakal di depan mata. Semangat berproses dan tidak patah semangat. Saya akhiri. Sekian